Kembali lagi di Newsroom pemirsa, dialog siang ini kami akan membahas wacana sertifikat nikah. Pak Mas Duki, tanggapan Anda mengenai wacana sertifikat nikah ini dan bimbingan atau program pranikah ini seharusnya penting atau enggak sih? Jadi itu pasti kalau bimbingan yang sebelum nikah itu pasti penting ya, pasti penting karena itu menyangkut konten-konten yang terkait dengan persoalan-persoalan keluarga dan terkait juga dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah-masalah generasi berikutnya dari keluarga itu. Jadi masalah anak. Karena apa? Karena orang menikah itu kan tidak sekedar misalnya saya berkenalan dengan seseorang, lantas kemudian kita saling cocok dan habis itu kita menikah. Tidak sekedar itu. Tapi yang lebih penting kan di dalam agama itu dipentingkan bahwa nikah itu memang untuk berketurunan. Nah, bagaimana menjaga keturunan itulah yang salah satu konten yang sangat penting ketika dua mempelai sebelum melakukan akad nikah, bahkan kemudian menjalin hubungan rumah tangga, maka dia sudah mempunyai pemahaman atau kognisi mengenai bagaimana cara berketurunan yang baik, yang berkualitas, yang kemudian keturunan itu menjadi lebih baik dari ayah dan ibunya. Itu saya kira sangat penting. Dan disitulah inti masalahnya. Jadi ini bukan persoalan sertifikasi atau tidak sertifikasi. Ini menjadi kontroversial karena ada soal sertifikasi itu. Tetapi yang lebih penting sebenarnya ini kan awal mulanya, asbabun nuzulnya, cerita awalnya gitu. Itu kan sebenarnya gagasan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang ketika rapat pertama, rapat koordinasi pertama dengan sejumlah kementerian yang terkait dengan masalah gizi, masalah gizi buruk dan masalah kemiskinan, itu dibahas mengenai masalah stunting. Stunting itu adalah anak yang gizinya tidak baik, sehingga pertumbuhannya itu tidak mencapai, misalnya IQ-nya tidak mencapai terhadap standar yang dikehendaki di dalam kehidupan yang normal. Dan ternyata Indonesia itu mengalami problem serius di situ. Ya, tapi hubungannya apa Pak dengan? Justru itu makanya saya akan jelaskan apa hubungannya dengan persoalan pernikahan itu. Hubungannya sangat erat ya, karena begini, stunting ini kan menjadi problem sangat serius. Sekarang itu ada sekitar 7 juta bayi yang mengalami stunting. Artinya apa? Artinya dari 10 bayi yang lahir di Indonesia ini ada 3 yang terkena stunting. Nah, dalam konteks itulah maka Wakil Presiden itu meminta kepada seluruh jajaran kementerian yang di bawah koordinasi dia untuk bagaimana agar tidak terjadi stunting itu. Ada Kementerian Kesehatan, kemudian berbagai kementerian yang lain yang terlibat, termasuk di dalamnya Kementerian Agama. Nah, apa peran dari Kementerian Agama? Menurut Wakil Presiden dikatakan, justru ketika orang sebelum menikah, itu kata Wakil Presiden, maka sebaiknya dua mempelai itu mengerti tentang apa itu stunting dan bagaimana agar generasi berikut dari anak-anak dia itu tidak terjadi stunting. Artinya mengerti persoalan-persoalan gizi dalam konsep 1000 hari mulai dari sejak orang perempuan ya hamil pertama sampai 1000 hari itu harus bayinya dan ibunya terjaga gizinya dengan baik. Jadi itu yang akan dimasukkan di program pranikah dalam konten pranikah itu. Jadi kontennya ketika pranikah itu tidak sekedar persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana misalnya membangun hubungan antara suami dan istri secara baik gitu ya. Bagaimana supaya belanjanya cukup misalnya seperti itu, bagaimana hubungan tali marga antara dua keluarga terjadi, tidak hanya sekedar itu, tetapi konten dari sebelum pranikah itu ada satu semacam kursus pendek di KUA lah kira-kira seperti itu, yang isinya itu bagaimana agar
anak-anak itu ketika lahir dari dua mempelai itu, dari ibunya gitu ya, dari istrinya, itu tidak lahir stunting. Itu sederhana sebenarnya, bukan sesuatu yang susah, bukan soal yang terkait dengan menjadi kontroversial, yaitu soal sertifikasi dan seterusnya. Karena apa yang dimaksud oleh Pak Muhadjir ya sebagai Menteri Koordinator, saya kira maksudnya juga baik, tetapi kemudian rupanya ditanggapi terlalu jauh, yang orientasi tanggapannya publik itu kepada persoalan yang terkait dengan sertifikasinya, bukan soal konten dan substansinya. Saya kira itu masalahnya. Oke, tadi Pak Masuki katakan kemiskinan gizi menjadi faktor peraturan baru ini ya, untuk membimbing menjadi latar belakang. Iya, latar belakang. Tapi banyak orang yang nanya kenapa pemerintah harus ikut campur dengan masalah pribadi. Ini bukan soal pribadi, jadi ini persoalan karena pribadi ketika ngumpul dalam satu kelompok masyarakat menjadi satu kelompok. Bahkan kalau menjadi besar dia menjadi bangsa. Nah, kalau kemudian terjadi kelahiran stunting itu cukup besar, itu akan berpengaruh terhadap apa yang disebut dengan Indonesia itu kan akan mengalami masa emas yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu artinya ada anak-anak muda yang lahir dan diharapkan produktif gitu ya, kreatif dia gitu ya, dan itu akan berhubungan dengan kompetisi bangsa ini dengan bangsa yang lain. Jadi akan menentukan apakah negara ini maju atau tidak, itu ditentukan oleh berhasil dan tidaknya bonus demografi itu. Tetapi kalau dalam bonus demografi itu ternyata bayinya stunting dan anak-anaknya stunting, bukan bonus demografi yang terjadi, tapi malapetaka demografi. Nah, agar bangsa ini tidak terjadi malapetaka demografi ke depan, maka dari mulai saat ini negara itu memberikan satu acuan-acuan yang baik kepada warga ya, supaya terjadi perbaikan-perbaikan generasi bagi masyarakat, bagi orang per orang, bahkan bagi bangsa ini. Jadi negara saya kira sangat peduli terhadap persoalan ini. Nah, tetapi kan ini kan bukan sebuah paksaan, tapi ini adalah sebuah literasi, sebuah sosialisasi bagaimana agar generasi muda mengerti anaknya tidak stunting. Karena apa? Karena stunting ini tidak hanya dialami oleh orang-orang yang miskin. Orang-orang yang kaya gitu ya, anaknya kadang punya kebiasaan tidak baik, misalnya makan makanan-makanan yang banyak micin gitu ya, dan seterusnya, itu saya kira tidak bagus. Baik Pak Musdiki, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetap pada Newsroom.